Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Semoga kita selalu sehat, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat merawat tanaman porang kita dengan baik, sehingga tentunya dengan perawatan yang optimal ya, hasil yang kita dapatkan juga lebih maksimal. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ya, beberapa kawan itu bertanya bagaimana sih cara perawatan petak porang setelah kita mendapatkan porang yang sudah dorman di musim ini. Beberapa cara ya, sebenarnya ada beberapa cara ya, beberapa cara agar katak-katak yang sudah kita dapatkan itu aman ya, aman dan terseleksi oleh alam. Dan nanti ketika sampai pada musim tanam itu kita mendapatkan katak yang sudah siap untuk masuk lahan. Nah, salah satu caranya adalah semacam ini ya, salah satu caranya adalah semacam ini. Ini pun saya lakukan di polybag bekas tanam ya, bekas tanam yang sudah mulai mati atau dorman. Itu dikarenakan biasanya saya karantina katak-katak yang semacam ini itu di belakang rumah ya, belakang rumah. Untuk saat ini masih ada tanaman porangnya, sehingga ini sementara saya taruh di dalam polybag semacam ini. Nah, tujuan dari meletakkan katak ya yang baru lepas itu saya letakkan di daerah mana, di tanah semacam ini kembali ke alam, bahwa katak yang semacam ini ya, katak yang semacam ini ketika jatuh atau ripah ya, tentunya adalah berada di alam, yang mana alam itu mengkarantina dengan menggunakan tanah, sehingga contoh misalnya katak yang baru lepas macam ini lama-lama dia akan mengering ya, pada luka yang bagian depan ini, bagian lepasan ini akan mengering dan dia akan dituakan sempurna oleh tanah itu sendiri ya, akan dituakan sempurna oleh tanah sendiri. Tetapi agar lebih aman ketika kita itu contoh misalnya menyimpan katak yang skala kecil ya, skala kecil artinya tidak terlalu banyak, berapa tonase atau berapa kintal. Kalau kita tidak punya pekarangan itu jangan memaksakan, yaitu menggunakan ditebar di atas tanah. Nah, penebaran itu bisa dilakukan apabila kita hanya memiliki katak yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, contoh misalnya sampai 1 kintal lah mungkin masih bisa ya, ditebar di permukaan tanah. Nah, tujuannya tadi yaitu untuk menuakan sempurna, karena katak-katak semacam ini pun ketika di alam ya, alam itu dia dikarantina oleh alam ya, oleh tanah. Yang busuk akan busuk ya, yang kualitasnya jelek akan busuk, kemudian yang bagus juga akan berakhir atau mampu bertahan sampai bulan Oktober atau musim tanam. Akan tapi perlu diingat untuk peletakan di atas tanah itu, yaitu pada tanah yang mana tanahnya tidak tergenang air ya, tanahnya tidak tergenang air, tidak terkena sinar matahari langsung, yaitu berada di bawah pohon, tetapi pohonnya pun tidak terlalu rindang, yang mana sinar matahari tetap bisa masuk. Yaitu suam-suam lah, artinya hangat-hangat bagaimana gitu ya, artinya tidak di bawah sengatan sinar matahari dan juga tidak terlalu gelap sehingga sinar matahari tidak bisa masuk. Nah, ini pun ya di polybag itu semacam ini, saya isi semacam ini di polybag ini, sementara saya karantina semacam ini. Nah, bagaimana nanti kalau katak itu sudah banyak ya, tentu saya tidak mengkarantina semacam ini hanya beberapa saja yang saya karantina ya,
di mana, di polybag ya, di polybag. Hampir tiap polybag ini di depan rumah ini kita beri katak semacam ini. Ini tujuannya adalah untuk mengkarantina, sehingga ini adalah tua sempurna dan bagus untuk dijadikan bibit di musim yang akan datang ya, semacam ini hasilnya. Kemudian ada lagi cara penyimpanan katak yang kedua ya, kita lihat sebentar lagi. Yang ini adalah cara penyimpanan katak yang kedua kawan ya. Kedua artinya ini berada di dalam rumah ya. Ini berada di dalam rumah. Kita buatkan rak ya. Ini rak. Rak itu ada apa ini? Rongga udaranya semacam ini. Ini ada rongga udaranya. Ini biasa kita gunakan untuk menyimpan katak ketika musim panen. Akan tapi karena kemarin ada katak, ini isinya beragam kawan ya, isinya beragam ya, ada gergaji, ada drei ya, kemudian ini ada pupuk juga ya, ada pupuk juga, kemudian ini ada ya pupuk juga ya. Nah ini kita cara penyimpannya sementara pakai ini kawan ya. Ini adalah tampah ya, tampah yang kita gunakan, kita ler ya, kita ler katak semacam ini. Jangan menumpuk dulu ya, karena katak yang masih basah itu diusahakan adalah ditebar merata semacam ini ya, ditebar merata semacam ini, jangan sampai menumpuk. Kalau menumpuk yang bagian bawah itu biasanya nanti akan berjamur. Diusahakan adalah rata, tebar rata dulu ya, ditebar rata, baik di tampah semacam ini ya, ditambah ya, ditambah semacam ini bisa ya. Ini yang katak jumbo besar ya, ini juga ya, ditebar ditambah semacam ini bisa. Ini juga yang dapat kemarin, baru kemarin ini dapat. Nah kemudian ini juga kita tebar semacam ini ditampah. Nah kemudian yang sebagian juga ada di rak semacam ini. Nah kita gunakan juga rak yang berongga-rongga semacam ini kawan ya. Kita gunakan rak yang berongga-rongga semacam ini, artinya ada hembusan angin ya, baik dari sini ya, dari sini, dari bawah itu ada hembusan angin. Jangan gunakan tempat penyimpanan katak yaitu katak yang kedap udara. Itu akan mengakibatkan katak itu akan busuk ya, panas, busuk, dan sehingga tidak dapat digunakan sebagai bibit pada musim yang akan datang. Nah gunakan katak itu pada posisi ya semacam ini, ada ventilasi udara juga ya. Ya artinya ini dulu kita gunakan untuk menyimpan katak ya. Di situ ada ventilasi udara ya, yang mana setiap pagi aliran ya, ada aliran udara, kemudian ada pantulan sinar matahari juga yang masuk ke lokasi ini ya, sehingga katak-katak semacam ini tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu panas ya. Ini adalah katak yang sudah kita ambil pungut dari lahan. Karena keterbatasan tenaga itu masih banyak katak yang belum kita ambil, terutama di lahan-lahan yang agak jauh yang tiap hari belum tentu kita pantau. Kemudian ada cara lagi ya, cara lagi sebenarnya karena saat ini kataknya belum terlalu banyak ya, terlalu banyak, maka kita masih menggunakannya pola semacam ini. Nah ketiga yaitu contoh misalnya katak ditebar rata ini di rak-rak semacam ini, ataupun ditebar di rantai ya, ditebar di rantai. Kemudian ya ada blower atau kipas angin yang menuju ke arah katak tersebut ya, ditebar rata, jangan numpuk terlalu tebal ya, ditebar rata atas ya. Kemudian ada kipas angin ya, tujuannya adalah untuk menghempaskan udara ya, sehingga tidak terjadi kelembapan yang terlalu tinggi ya. Yang namanya suhu udara itu ataupun kadar air yang ada di dalam katak ini, kalau sudah di blower saja ini lama-lama akan berkurang kawan ya, lama-lama akan berkurang. Nah sehingga katak tersebut juga aman, yaitu dengan menggunakan kipas angin ya di blower itu juga aman.
Nah, untuk sementara ini saya belum pernah menggunakan fungisida ya untuk penyimpanan katak semacam ini. Kita belum pernah menggunakan fungisida ya. Yang kita gunakan hanya model semacam ini, yang terkarantina dengan baik atau yang dapat bertahan sampai akhir ya kita tanam. Kemudian kalau yang busuk ya kita buang ya, kita buang. Itu saja kawan ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Itu adalah cara kami untuk menyimpan katak, yaitu kita siapkan rak-rak semacam ini ya. Kalau di belakang rumah, di belakang tembok ini juga ada rak ya, ada rak yang kita gunakan untuk menyimpan umbi ya. Di belakang tembok ini juga ada rak yang kita gunakan untuk menyimpan umbi yang hampir serupa dengan ini. Sistemnya adalah ada rongga-rongga semacam ini yang ada aliran udara lah ya, yang dari kanan kiri atas bawah itu ada aliran udara dan serta ada pantulan sinar matahari, sehingga katak-katak tersebut aman disimpan sampai nanti bulan Oktober pada atau musim tanam yang akan datang. Nah, kadangkala kalau katak kualitasnya kurang bagus ya jadinya ada yang blonyok semacam ini kawan ya, blonyok. Ya, ini adalah seleksi alam. Dari sekian itu ya tentunya ada satu atau dua yang akan blonyok semacam ini. Ini barangkali adalah katak yang dulu kena penyakit, kemudian dormannya adalah dorman terpaksa, yaitu dorman pada usia dini ya. Dorman pada usia dini, yaitu dorman ketika dia kena penyakit jamur ataupun yang mana itu bisa saja kataknya belum tua sempurna, sehingga rentan terjadi pembusukan semacam itu. Kecuali kalau kataknya sudah tua ya, benar-benar tua semacam ini, mau ditaruh di manapun ya, asalkan ada sinar matahari yang masuk pantulannya, kemudian ada udara yang masuk ya, tidak kedap udara atau di plastik yang semacam ini kemudian ditali ya, ini akan rusak kalau yang semacam ini. Yang penting ada kedap ada udara masuk, ada sinar matahari masuk, insya Allah katak-katak tersebut aman disimpan sampai akhir nanti. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat tayangan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada kolom-kolom komentar. Barangkali apa yang perlu kita tayangkan ya, bisa diberi masukan. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu kita buat video seperti apa yang permintaan dari penonton. Terima kasih, salam hormat dari kami, salam sukses. Semoga petani porang semakin jaya, sejahtera, sehingga derajat petani meningkat melalui tanaman porang ini. Semoga kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.